Dalam pemilihan di gereja belum lama ini aku terpilih sebagai pemimpin. Aku terkejut saat mendengar ini dan tidak berani mempercayainya. Aku seorang pemimpin. Itu tidaklah mungkin. Pemimpin gereja harus mampu bersekutu untuk menyelesaikan masalah saudara-saudari dalam jalan masuk kehidupan. Tetapi aku masih muda, pengalaman hidup terbatas. Selain itu, aku belum pernah menjadi pemimpin. Apa aku siap untuk itu? Hal ini cukup lama mengganggu pikiranku. Dan aku merasa tidak memiliki yang diperlukan untuk melakukan tugas itu. Aku tidak bisa menerimanya. Jika aku menerimanya, lalu bekerja dengan buruk, itu akan merugikan rumah Tuhan dan saudara-saudariku. Lalu, semua orang akan melihat siapa aku sebenarnya. Dan itu akan sangat memalukan. Aku memiliki banyak alasan. Tetapi, seorang saudari membacakan kutipan firman ini. Makan dan minum firman Tuhan, menerapkan kehidupan doa, menerima beban. Dan apa yang Tuhan percayakan kepadamu, semua ini untuk membuka jalan di hadapanmu. Makin berat beban kepercayaan Tuhan yang engkau pikul, makin mudah bagimu disempurnakan olehnya. Jika engkau orang yang memperhatikan kehendak Tuhan, engkau akan mengembangkan beban sejati bagi gereja. Sebenarnya, alih-alih menyebutnya beban bagi gereja, lebih tepat menyebutnya beban yang kau tanggung bagi hidupmu sendiri. Karena beban yang kau kembangkan ini ditujukan agar kau menggunakan pengalaman itu untuk disempurnakan Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Mendengar firman ini membuatku sedikit memahami bahwa menerima kepercayaan itu adalah Tuhan memberiku kesempatan untuk melatih diriku. Meskipun aku penuh kekurangan, melakukan tugas itu bukan hanya tentang memimpin dan memecahkan masalah orang lain, tetapi juga tentang meningkatkan fokusku untuk memasuki kebenaran melalui tugasku. Aku perlu mencari kebenaran untuk mengatasi masalahku sendiri. Itu satu-satunya cara menggunakan pengalamanku untuk membantu saudara-saudari. Benar. Tuhan mempercayakanku dengan amanat itu juga berarti memberiku beban. Sebagai pemimpin gereja, aku harus menyibukkan diri dengan berbagai masalah gereja, berurusan dengan banyak hal, serta menangani sejumlah masalah, lalu belajar menggunakan kebenaran untuk menyelesaikannya. Jadi, aku bisa membuat kemajuan lebih cepat dan akan lebih mungkin disempurnakan Tuhan. Ya. Aku diingatkan kutipan firman ini, jika kau tak mencari kesempatan disempurnakan Tuhan, atau tak berjuang untuk unggul dalam aspek ini, kau akan dipenuhi penyesalan mendalam. Saat ini adalah kesempatan dan waktu terbaik untuk disempurnakan. Jika kau tak sungguh mencari untuk disempurnakan Tuhan, begitu pekerjaannya selesai, semua akan terlambat, kau akan melewatkan kesempatan ini. Sebesar apapun keinginanmu, jika Tuhan tak lagi bekerja, tidak ada usaha yang akan membawakanmu kesempurnaan. Aku menyadari bahwa kesempatanku melakukan tugas ini berarti kesempatan untuk disempurnakan oleh Tuhan. Dengan pekerjaan Tuhan dalam tahap akhir, tidak tersisa banyak waktu untuk melakukan tugas kita. Menolak amanat itu berarti aku tak akan memiliki kesempatan lagi nanti, akan terlambat untuk menyesal. Aku merasa tidak bisa hidup dikendalikan oleh kesulitan. Juga tidak bisa hanya memikirkan wajah dan statusku, aku harus menerima ini dan tunduk. Aku berdoa kepada Tuhan di dalam hatiku dan berterima kasih kepadanya atas kesempatan untuk menerapkan serta bersedia bersandar pada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Yang mengejutkan, aku menemui hambatan pertama hanya beberapa hari setelah menjalankan tugas baruku. Oh, hambatan. Dalam sebuah perkumpulan, pemimpin kami membicarakan diaken yang telah 2 tahun lebih menjadi orang percaya yang memiliki kualitas dan congkak. Dia autokrat dan tidak pernah berdiskusi dengan siapapun. Dia menyebabkan kerugian pada pekerjaan rumah Tuhan. Pemimpin kami bertanya, apa pendapat kami tentang orang itu? Menurutku, seseorang yang congkak tidak bisa bekerja secara harmonis dengan saudara-saudari, tidak cocok untuk menjadi diaken dan harus dicopot. Aku membagikan pendapatku. Namun, lewat persekutuan berikutnya baru aku menyadari, diaken ini belum lama menjadi orang percaya. Dia dikaruniai kualitas dan menderita kecongkakan yang parah. Tetapi asalkan bisa menerima kebenaran, dia bisa dilatih. Dia butuh banyak persekutuan tentang kebenaran untuk mendukungnya. Dia juga bisa ditangani. Tetapi kita tidak boleh menyisihkan dia begitu saja. Iya, kita tak bisa membatasi orang hanya berdasarkan watak congkak. Kita harus lihat apa mereka bisa menerima kebenaran, bertobat, dan berubah dengan dipangkas dan ditangani. Jika tidak, itu tak adil. Kau benar. Iya, pada awalnya aku merasa meskipun memiliki sudut pandang keliru dan sedikit malu, aku telah memahami prinsip memperlakukan orang dengan adil, jadi pada akhirnya ini hal yang baik.
Namun, aku tahu sebagian besar pemimpin gereja lain sudah memiliki kearifan tentang hal ini. Dan aku benar-benar kurang dibandingkan dengan mereka. Pemahamanku tentang kebenaran sangat dangkal dan aku tidak memiliki kearifan. Apa aku benar-benar memiliki kualitas pemimpin? Bertindak sebagai pemimpin membutuhkan pemahaman tentang kebenaran dan semua jenis orang. Harus mengetahui pendekatan yang tepat untuk setiap jenis orang. Namun, fakta mengungkapkan aku tidak memiliki kualitas itu. Memikirkan semua itu membuatku ingin menyerah. Selain itu, aku baru beberapa hari menjalankan tugas itu. Tugasku menumpuk, dan aku menemui beberapa kesulitan. Aku merasa tugas itu akan melelahkan dan berat bagiku. Malam itu, hatiku kacau dan galau. Aku berpikir bahwa aku yang paling biasa-biasa saja dari semua pemimpin. Aku telah membuat kesalahan di awal. Pemimpin kami pasti melihat diriku yang sebenarnya. Melihat tingkat pertumbuhanku kecil dan tidak memiliki kearifan. Dia akan berpikir aku tidak bisa dibina. Apa yang akan saudara-saudariku pikirkan tentangku? Akankah mereka mengatakan aku kurang wawasan? Dan memilihku sebagai pemimpin adalah kesalahan? Makin kupikirkan, makin aku merasa tak bisa menunjukkan wajahku sebagai pemimpin. Aku berpikir, apakah aku harus menunjukkan akal dan mengundurkan diri dari posisiku? Namun pikiranku itu membuatku merasa tidak nyaman. Tepat setelah menerima amanat itu, aku berdoa dan menetapkan tekadku. Jadi jika aku dengan angkuh membuangnya, bukankah itu mengkhianati Tuhan? Iya. Aku berdoa kepada Tuhan malam itu dan menceritakan dilemaku. Meminta dibimbing untuk mengenal diriku, agar mengetahui bagaimana aku harus melewati ini. Lalu bagaimana kau membalikan keadaan seperti itu? Keesokan paginya, saat membaca firman Tuhan harian, aku membaca sesuatu tentang Ayub yang membuatku tergerak. Meskipun status dan kedudukannya yang bergengsi, dia tidak pernah mencintai atau memperhatikan hal-hal ini. Dia tak peduli bagaimana orang lain memandang kedudukannya. Dia juga tak peduli apakah tindakan atau perilakunya akan menimbulkan dampak negatif pada kedudukannya. Dia tidak memanjakan diri dengan berkat status dan tidak menikmati kemuliaan yang menyertai kedudukannya. Dia hanya peduli tentang nilai dirinya dan makna penting kehidupannya di mata Tuhan Yahweh. Jati diri Ayub yang sesungguhnya adalah hakikatnya sendiri. Dia tidak cinta ketenaran dan kekayaan dan tidak hidup demi semua itu. Dia benar dan murni serta tanpa kepalsuan. Amin. Amin. Dari firman Tuhan aku melihat, meskipun kedudukan Ayub sangat tinggi dan dia orang terbesar di antara orang-orang timur, dia sendiri tidak peduli bagaimana orang lain melihat atau menilainya. Ketika dihadapkan dengan ujian tubuhnya dipenuhi bisul, saat dia duduk dalam abu, menggaruk tubuhnya dengan beling, dia tidak peduli apakah ini akan berdampak negatif pada status dan posisinya. Meskipun orang-orang di sekitarnya mengejeknya, dia tidak mengambil hati. Ayub tidak mengejar nama dan status. Yang penting baginya adalah bagaimana Tuhan akan melihat tindakannya. Apakah itu akan memuaskan dan mendapat persetujuan Tuhan? Iya, ketulusan dan kejujuran Ayub sangat dikagumi. Benar. Itu mendorongku merenungkan diri. Apa yang kupedulikan? Mengapa aku sangat kesal? Yang paling penting bagiku adalah dampak kata-kata dan tindakanku terhadap reputasi dan juga statusku. Pengalaman baru-baru ini adalah contoh utama kelemahanku diperlihatkan. Aku tidak tahu cara memperlakukan orang. Yang bisa kupikirkan hanyalah, apakah pemimpin akan memandang rendah aku? Apakah saudara-saudari akan menyesal telah memilihku? Aku tidak memikirkan apapun tentang apa kehendak Tuhan. Pelajaran dan kebenaran apa yang harus kuperoleh dari situasi itu? Aku benar-benar fokus pada semua hal yang salah. Aku ingin meninggalkan amanat yang Tuhan percayakan kepadaku hanya untuk menjaga statusku. Aku sadar aku terlalu memberontak. Aku tidak tahu berterima kasih. Dalam renunganku selanjutnya, aku bertanya-tanya mengapa kesalahan itu membuatku menderita. Bahkan sampai tidak ingin melakukan tugasku lagi. Watak apa yang mengendalikanku? Lalu, aku membaca kutipan firman ini. Antikristus itu berbahaya dan licik, tidak menyingkap apapun dalam perkataan mereka,
Dan jika mengatakan sesuatu yang menyingkapkan dirinya, mereka memperbaikinya. Bagaimana caranya? Mungkin mereka tak dapat memperbaikinya langsung. Mereka tak bisa tidur di malam hari dan tak nafsu makan di siang hari. Saat duduk, saat berjalan, mereka berpikir, bagaimana aku akan menyelamatkan reputasi dan nama baikku? Bagaimana aku akan mengamankan kedudukanku? Apa yang akan kulakukan agar orang lain tidak merendahkan dan mengetahui diriku yang sebenarnya? Semua pemikiran mereka tertuju pada hal-hal ini. Terkadang mereka memiliki kesetiaan atau membayar harga tertentu, dan mungkin melakukan hal-hal yang tampaknya benar. Tetapi di baliknya, mereka menyimpan rahasia. Status dan reputasi antikristus adalah proyek yang mereka kerjakan ketika mulai memahami segalanya, dan terus mengerjakannya sepanjang hidupnya. Inilah natur esensi antikristus. Jika suatu hari mereka melakukan kesalahan dan mempermalukan diri, membiarkan orang lain melihat bahwa di beberapa tempat mereka keliru dan tidak memadai, maka mereka tidak menganggap hal ini peristiwa baik. Dan mereka tersiksa oleh masalah itu, dan itu membuat mereka cemas dan tidak nyaman. Mereka tidak bisa tidur, tidak nafsu makan, dan merasa terganggu. Ketika orang bertanya, mengapa mereka merasa terganggu? Mereka mengatakan, tugas membuat mereka sibuk sehingga tidak tidur. Itu tidak benar, mereka melakukan apapun untuk menipu orang. Apa yang ada dalam pikiran mereka? Aku telah melakukan kesalahan dan mempermalukan diriku. Apa yang dapat kulakukan untuk memulihkan diriku tanpa orang lain melihatnya? Sikap dan nada bicara apa yang harus kugunakan untuk menjelaskan masalah ini? Bagaimana caraku berbicara tanpa orang lain menyadari bahwa aku sedang menjelaskan masalah ini? Mereka memikirkan masalah ini dengan cermat dari setiap sudut. Mereka memutar otak dan tidak memikirkan makan atau minum. Benar. Merenungkan firman Tuhan, aku melihat tindak tandukku sama dengan antikristus yang disingkap Tuhan, yang hanya memikirkan reputasi dan status sendiri. Aku dipermalukan dengan mengacaukan sesuatu dan mereka melihat kelemahanku. Aku merasa itu adalah sesuatu yang memalukan. Jadi aku terobsesi dengan pendapat mereka tentangku. Aku bahkan tidak bisa tenang melakukan tugasku di siang hari, dan aku kurang tidur di malam hari karenanya. Itu menghantuiku sepanjang waktu. Yang lain sudah melihatnya, jadi aku tidak bisa menyelamatkan situasi. Aku kehilangan martabatku dan kehilangan keinginan melakukan tugasku. Aku merasa jika berhenti, setidaknya aku tidak berada dalam posisi gagal, berkinerja buruk, lalu dipandang rendah. Aku juga diingatkan tentang ini dalam firman Tuhan. Status dan reputasi antikristus adalah proyek yang mereka kerjakan ketika mulai memahami segalanya dan terus mengerjakannya sepanjang hidupnya. Inilah natur esensi antikristus. Ini menunjukkan kepadaku, salah satu ciri utama antikristus adalah hanya bertindak demi reputasi mereka sendiri. Itu juga hal-hal yang mereka kejar dan kerjakan sepanjang hidupnya. Antikristus menempatkan reputasi di atas segalanya. Iya. Aku menyadari itu menggambarkanku juga. Sepanjang masa sekolahku, aku selalu ingin menjadi yang teratas di kelas, agar guruku mengagumiku dan keluarga serta teman-temanku memujiku. Selama beberapa tahun bertugas di rumah Tuhan, aku tahu secara teori tidak ada gunanya mengejar reputasi dan status. Memiliki hal itu tak berarti memiliki kebenaran. Aku tidak mengejar hal semacam itu di permukaan. Namun di lubuk hati aku masih mencintai prestis dan ingin tampil baik dalam setiap hal yang kulakukan, agar orang lain memuji dan menghormatiku. Saat menerima posisi sebagai pemimpin gereja, aku berharap bisa layak menyandang gelar pemimpin dan akan dipuji semua orang setelah menjabat. Saat gagal dalam sesuatu, kupikir mereka akan memandang rendah aku dan reputasiku akan menderita, jadi aku tak ingin meneruskan tugas itu. Aku melihat, aku hanya menghargai citraku di hati orang lain, bukannya menghargai kesempatan melakukan tugasku. Saat reputasi dan statusku terancam, aku ingin meninggalkan kepercayaan Tuhan. Aku menganggap reputasiku di atas segalanya. Aku melihat watak antikristus seperti itulah yang mengalir dalam nadiku, bahwa aku berada di jalan antikristus. Aku berpikir, mengapa saudara-saudariku harus menghormatiku? Aku tidak memiliki kebenaran dan pengalaman nyata, kualitasku buruk, dan aku masih disibukkan dengan statusku. Seseorang seperti aku yang dikendalikan watak iblis, masih ingin orang lain memujaku. Betapa tak tahu malunya aku. Dalam tugas kita terus mengejar status, ingin mendapatkan tempat di hati orang lain. Ini menyingkapkan watak antikristus. Iya.
Aku tidak pernah menyadari betapa seriusnya masalah ini. Bagaimana seharusnya kita memperlakukan amanat yang Tuhan percayakan? Pada saat itu, aku juga mencari aspek kebenaran ini. Ada kutipan firman lain yang kubaca. Sebagai makhluk ciptaan, ketika datang ke hadapan Sang Pencipta, engkau harus melakukan tugasmu. Ini adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Mengingat bahwa manusia harus melakukan tugas makhluk ciptaan, Sang Pencipta telah sekali lagi melakukan pekerjaan yang lebih besar di antara manusia. Dia telah melakukan tahap pekerjaan lebih lanjut dalam diri manusia. Apakah pekerjaan itu? Dia membekali manusia dengan kebenaran, memungkinkan mereka mendapatkan kebenaran darinya saat melakukan tugas. Dengan demikian, menyingkirkan watak rusak mereka dan ditahirkan. Mereka datang untuk memenuhi kehendak Tuhan dan mulai menempuh jalan yang benar. Pada akhirnya, mereka mampu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, mendapatkan penyelamatan, dan tidak lagi mengalami penderitaan dari iblis. Inilah efek utama yang Tuhan ingin umat manusia capai pada akhirnya dengan melakukan tugas mereka. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasmu, engkau tidak hanya menikmati di dalam hidupmu nilai dan makna penting dari melaksanakan tugasmu sebagai makhluk ciptaan. Lebih dari itu, engkau ditahirkan dan diselamatkan, dan pada akhirnya, engkau hidup dalam terang wajah Sang Pencipta. Pada saat ini, semua orang yang datang ke hadapan Tuhan dan melakukan tugas mereka sebagai makhluk ciptaan menerima dari Tuhan sesuatu yang paling berharga dan indah di antara umat manusia. Tak satu pun makhluk ciptaan di antara umat manusia yang dapat menerima berkat semacam itu secara kebetulan dari tangan Sang Pencipta. Hal yang begitu indah dan hal yang begitu besar diubah oleh para antikristus menjadi sebuah transaksi di mana mereka meminta mahkota dan meminta upah dari tangan Sang Pencipta. Transaksi semacam itu mengubah sesuatu yang paling indah dan paling benar menjadi sesuatu yang paling buruk dan jahat. Bukankah ini yang para antikristus lakukan? Dilihat dari sudut pandang ini, apakah para antikristus itu jahat? Mereka memang jahat, dan ini hanyalah perwujudan salah satu aspek kejahatan mereka. Ya. Saat mempertimbangkan firman Tuhan, aku menyadari, saat makhluk ciptaan memiliki hak istimewa untuk menghadap Sang Pencipta dan melakukan tugas mereka dalam lingkup pekerjaan pengelolaan Tuhan, ini sesuatu yang paling indah dan benar. Benar. Aku bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengatakan melakukan tugas kita adalah sesuatu yang paling indah dan benar? Itu karena Tuhan menganugerahkan banyak kebenaran kepada kita. Dia izinkan kita melakukan tugas di rumahnya dan memberi kita kesempatan melatih diri. Selama menjalankan tugas, kita bisa memahami dan mendapatkan kebenaran, juga bisa bertumbuh. Kita tidak hanya bisa menemukan, mempelajari, dan menyelesaikan watak rusak kita, tetapi mendapatkan pemahaman yang benar tentang Tuhan dan melangkah ke jalan takut akan Tuhan yang memungkinkan kita didapatkan oleh Tuhan. Tuhan mengizinkan kita melakukan tugas untuk menganugerahkan kebenaran dan kehidupan kepada kita. Itu untuk menyucikan dan menyelamatkan kita tanpa mengharapkan imbalan sama sekali. Lalu sebagai makhluk ciptaan, kita harus melihat dan memahami niat sungguh-sungguh Tuhan dengan hati yang tulus dan jujur dalam tugas kita, serta mengerahkan segalanya untuk melakukan tugas kita agar bisa membalas kasih-Nya. Syukur kepada Tuhan. Di antara pencipta dan ciptaannya, Tuhanlah yang tanpa pamrih mengabdikan dirinya, sedangkan manusialah yang harus tunduk dan membalas Tuhan. Kita akan mendapatkan kebenaran yang datang dari Tuhan, membuang watak rusak kita yang berasal dari iblis dan hidup dalam keserupaan dengan manusia. Ini adalah hubungan indah yang sangat murni. Ya. Juga makhluk ciptaan yang menerima amanat Sang Pencipta dan melakukan tugas mereka seperti anak yang berbakti kepada orang tuanya. Itu benar dan tepat. Itu adalah hal paling mendasar yang harus dilakukan. Iya. Lalu dalam tugas kita tidak menjalankan kepentingan sendiri, melainkan kita melakukan peran kita untuk menyebarkan Injil. Amin. Agar lebih banyak orang bisa datang ke hadapan Tuhan. Ya. Ini misi yang paling benar di muka bumi ini. Benar. Namun, bertentangan dengan semua nalar, justru hal yang luar biasa dan benar ini yang aku putar balikan menjadi sesuatu yang jahat. Aku menganggapnya sesuatu yang transaksional, sebagai pertukaran yang mungkin membuahkan status untukku.
Jika itu meningkatkan statusku, aku bersedia. Tetapi jika tidak, aku akan menolak, mendorongnya ke orang lain. Aku memanfaatkan pengangkatan dan kasih karunia-Nya untuk mencapai tujuan jahatku. Aku melihat betapa jahatnya aku. Aku bahkan tak layak menjadi salah satu makhluk Tuhan. Memikirkan kembali sikapku terhadap tugasku, aku dipenuhi penyesalan. Aku datang ke hadapan Tuhan dalam doa. Tuhan, Engkau tidak berpaling dariku karena kualitasku yang buruk. Kau masih memberiku kesempatan menerapkan, dan ini berkat bagiku. Namun aku tetap menggunakan tugasku untuk bertransaksi denganmu. Aku sangat jahat. Tuhan, aku tidak ingin memikirkan reputasi dan statusku lagi. Aku ingin menghargai kesempatan ini dan melakukan tugas ini sebaik mungkin agar tidak mengecewakanmu. Syukur kepada Tuhan. Amin. Setelah berdoa, aku merasa jauh lebih tenang dan damai. Jika dipikirkan, mengalami kegagalan dan kehilangan sedikit muka setelah mengambil posisi itu tampak seperti sesuatu yang buruk di permukaan, tetapi sebenarnya itu hal yang baik. Itu adalah Tuhan yang mengoreksi arah dan tujuan dalam pengejaranku. Iya. Yang kuharapkan adalah menjadi pemimpin hebat yang tampil baik segera setelah menjabat untuk mendapatkan pujian dan kekaguman dari saudara-saudariku. Namun, pengalaman ini menunjukkan mengejar ketenaran dan status adalah jalan yang salah. Itu jalan kegagalan. Aku melihat melakukan tugas itu bisa mengungkapkan kekuranganku. Dan yang perlu kulakukan adalah mengakui setiap kegagalan dan menghadapi kenyataan. Lalu bekerja keras untuk membekali diri dengan kebenaran, melakukan tugasku dengan baik dan memuaskan Tuhan. Aku seharusnya tidak berusaha untuk dihargai pemimpinku dan mendapatkan kekaguman dari mereka. Meskipun kelemahanku telah diungkap bahwa aku tak tahu cara berurusan dengan orang sesuai prinsip, itu berarti aku perlu mengakui bahwa aku kekurangan realitas kebenaran. Belajar dari kesalahan dan memahami prinsip. Tidak perlu takut gagal. Mampu menerapkan kebenaran dan tumbuh di masa depan adalah inti dari masalah ini. Persis. Menghadapi kegagalan bukanlah hal yang buruk. Kuncinya mencari kebenaran dan belajar dari kesalahan, mampu melihat kelemahan dan kekurangan kita, mengubah arah, dan membuat banyak kemajuan. Amin. Amin. Satu firman lain yang terlintas di benakku. Melalui proses melakukan tugasnya lah manusia berangsur-angsur akan diubahkan. Dan melalui proses inilah dia menunjukkan kesetiaannya. Karena itu, makin banyak tugas yang mampu kau lakukan, makin banyak kebenaran yang akan kau terima. Dan akan semakin nyata pengungkapanmu. Benar. Benar. Aku mengerti dari firman Tuhan bahwa seseorang tidak harus memahami setiap kebenaran dan memiliki tingkat pertumbuhan memadai untuk mengemban tugas kepemimpinan. Tidak seorang pun benar-benar siap untuk tugas pemimpin saat pertama kali memulai. Tuhan melatih kita melalui tugas kita. Dan melalui pelatihan inilah Tuhan memimpin dan menyempurnakan kita. Melalui proses melakukan tugas, kita cenderung menyingkap banyak kesalahan, serta menghadapi kegagalan lalu akan dipangkas dan ditangani. Dengan mencari kebenaran dan secara bertahap menguasai prinsip, kita bisa meningkatkan tingkat pertumbuhan. Sepanjang proses ini, wajar jika kita tidak mengerti atau kita akan mengalami kegagalan. Itu juga sesuatu yang penting untuk kita lalui. Aku menyadari betapa butanya jika aku menolak kesempatan untuk disempurnakan oleh Tuhan, karena aku takut kehilangan muka dan dihina lalu tidak mau menjalankan tugas ini. Pikiran ini benar-benar membebaskanku. Aku tahu kualitasku buruk. Aku tidak memahami kebenaran dan jalan masuk kehidupanku minim. Tetapi aku bisa bekerja keras dan berjuang untuk kebenaran. Meskipun aku yang paling kurang dari semua pemimpin, mungkin suatu hari aku bisa membuat kemajuan. Aku teringat Nuh yang belum pernah membangun bahtera, tetapi dia memiliki hati tulus dan setia. Dia mengandalkan Tuhan untuk bimbingan. Dia bertahan selama 120 tahun. Dan akhirnya merampungkan bahtera itu, menyelesaikan amanat Tuhan. Pada saat itu dia tidak memiliki banyak firman Tuhan atau banyak orang yang membantunya. Namun dengan firman Tuhan membimbingku dan arahan pimpinanku, serta kerjasama dan dukungan dari begitu banyak saudara-saudari, apa hakku untuk mengeluh tentang masalahku? Aku benar-benar tidak berhak terus merengek seperti itu. Pikiran ini memberiku sesuatu untuk direnungkan. Bagaimana aku harus menjalankan tugasku agar bisa melakukan pekerjaan nyata? Apa saja jalan penerapan yang kau temukan? Iya, Tak lama setelah itu aku membaca firman ini.
Semakin kau memperhatikan kehendak Tuhan, semakin besar bebanmu, dan semakin besar bebanmu, semakin kaya pengalamanmu. Saat kau memperhatikan kehendak Tuhan, Dia akan memberikan beban kepadamu, lalu memberimu pencerahan tentang perkara yang Dia percayakan kepadamu. Saat Tuhan memberimu beban ini, kau akan memperhatikan kebenaran yang terkait dengannya saat makan dan minum firman-Nya. Jika kau memiliki beban yang berhubungan dengan kehidupan saudara-saudarimu, inilah beban yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Dan kau akan senantiasa memikul beban ini dalam doa harianmu. Hal yang Tuhan lakukan telah dipikulkan kepadamu, dan kau mau menjalankan apa yang Tuhan ingin lakukan. Inilah artinya mengambil beban Tuhan sebagai bebanmu. Pada titik ini, dalam makan dan minummu akan firman Tuhan, kau akan berpikir, bagaimana caraku memecahkan masalah ini? Bagaimana aku bisa membantu saudara-saudariku agar terbebaskan dan menemukan sukacita rohani? Kau akan berfokus memecahkan masalah ini saat menyampaikan persekutuan. Dan ketika makan dan minum firman Tuhan, engkau akan memanggul beban dan berfokus pada firman yang berhubungan dengan masalah ini. Begitu memahami tuntutan Tuhan, kau akan lebih memahami jalan mana yang harus dilalui. Inilah penerangan Roh Kudus yang didatangkan oleh bebanmu. Dan ini juga bimbingan Tuhan yang dianugerahkan kepadamu. Mengapa aku berkata demikian? Jika kau tak memiliki beban, kau tak akan memberi perhatian saat makan dan minum firman Tuhan. Ketika makan dan minum firman Tuhan saat memikul beban, kau dapat memahami esensinya, menemukan jalanmu, dan memperhatikan kehendak Tuhan. Karena itu, kau harus berdoa agar Tuhan memikulkan lebih banyak beban atasmu, agar mempercayakan kepadamu lebih banyak tugas sehingga di masa depan kau memiliki lebih banyak jalan pengamalan, sehingga makan dan minum firman Tuhan mendatangkan manfaat lebih besar, sehingga kau semakin mampu memahami esensi firman-Nya, dan agar kau lebih mampu digerakkan oleh Roh Kudus. Amin. Dari firman Tuhan, aku mengerti. Kunci melakukan tugasku dengan baik adalah sepenuhnya memikul beban untuk itu, dan mencurahkan perhatian ke dalamnya. Saat menemukan masalah dalam pekerjaanku atau kesulitan dalam jalan masuk kehidupan saudara-saudari, aku harus memeras otakku mencari solusinya. Aku harus berdoa, makan dan minum firman Tuhan dengan bebanku. Lalu saat mencari kebenaran dengan memikirkan masalah nyata ini, akan lebih mudah bagiku mendapatkan pencerahan Roh Kudus. Sejak itu dalam pertemuan, aku mulai mendengarkan persekutuan saudara-saudari tentang pengalaman pribadi mereka. Lalu aku akan memikirkan keadaan dan masalah mereka, serta bagaimana mengintegrasikan itu dengan firman Tuhan. Saat merasa terhambat oleh beberapa masalah, aku akan mendiskusikannya dengan rekan-rekanku, agar aku memahami masalah ini dengan baik. Ini efektif untuk pertemuan kami. Syukur kepada Tuhan. Suatu kali, dalam sebuah pertemuan dengan beberapa orang percaya yang sudah lama, aku mendapati diriku menjadi sangat gugup. Takut persekutuanku akan mengungkapkan kurangnya pemahamanku. Aku takut mempermalukan diriku sendiri. Dan karena aku masih sangat muda, mereka mungkin berpikir aku hanyalah gadis kecil yang bicara besar. Aku menutup mulutku. Aku berdoa kepada Tuhan tanpa henti dalam hatiku, meminta dibebaskan dari hambatan wajah dan status yang menahanku ini, agar bisa bersekutu secara terbuka. Aku merasa sikapku secara bertahap mulai berubah. Dan aku teringat, persekutuan bukanlah tentang mengatakan hal yang paling menginspirasi untuk mendapatkan persetujuan orang lain, tetapi menjadi orang yang tulus dan berbagi pemahaman pribadi sebaik mungkin. Benar. Dengan siapapun kita berkumpul, kita melakukan tugas kita di hadapan Tuhan. Jadi apapun yang orang pikirkan tentangku, aku harus menggenapi tanggung jawabku. Setelah mengoreksi sikap, hatiku terasa lebih bebas dan aku bisa menjernihkan pikiranku. Aku melihat masalahnya dengan lebih jelas, dan aku juga bisa menyadari bahwa aku bisa menyumbangkan sesuatu untuk persekutuan. Aku merasa ini tidak bergantung pada tingkat pertumbuhan pribadiku, tetapi datang dari pencerahan Tuhan. Ini sesuatu yang takkan bisa kucapai sepenuhnya sendiri. Setelah pengalaman itu, aku merasa telah membuat kemajuan. Dan aku sangat senang karena aku tidak menyerah untuk menjalankan tugas ini. Jika tidak, aku tak akan mendapatkan pencapaian itu. Iya. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku juga makin yakin akan kebenaran firman ini. Semakin kau memperhatikan kehendak Tuhan, semakin besar bebanmu. Dan semakin besar bebanmu, semakin kaya pengalamanmu. Saat kau memperhatikan kehendak Tuhan, Dia akan memberikan beban kepadamu, lalu memberimu pencerahan tentang perkara yang Dia percayakan kepadamu. Firman ini adalah kebenaran dan tak terbantahkan. Amin. Setelah aku menerapkan firman Tuhan, aku benar-benar melihat kepemimpinan dan berkat-Nya. Sebuah beban benar-benar berkat Tuhan. Benar. Mari kita menyanyikan sebuah lagu bersama. Baiklah.
你越体贴神的心意，越有负担。你越有负担，经历越丰富。当你体贴神的心意时，神把这个负担加给你，那神就要在托付你的事上，在托付你的事上开启你。当神加给你这个负担时，你吃喝神话时就注重这方面的真理。你带着负担吃喝神的话，就能摸着神话的实质，就能摸着路，就能体贴神的心意，就能体贴神的心意。你该祷告，愿神把更多的负担，愿神把更多的负担加在你身上，让神在你身上有更大的托付，使你前面实行更有路，吃喝神话更有果效。在神话上能摸着神话的实质，使你更能接受圣灵的感动。吃喝神话，祷告操练，接受神的负担，接受神的托付，都是为了使你前面有路。你对神的托付越有负担，你就越好被神成全。